Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jumpa lagi dengan saya Diana Zaini untuk mata kuliah masih dalam mata kuliah Sistem Badan Hukum, melanjutkan dari pertemuan pertama, pertemuan kedua, di mana pertemuan pertama saya sudah membahas mengenai kenapa kok subjek hukum itu juga terdiri dari manusia dan badan hukum. Kemudian pertemuan kedua saya sudah membahas mengenai badan hukum yang berbentuk perbankan, PT Bank. Nah, saat ini saya akan membahas badan hukum juga yang berbentuk BUMDes atau BUMDes yang berbentuk perseroan terbatas atau PT BUMDes. Oke, nanti selanjutnya saudara bisa lihat secara utuh, secara lengkap dalam slide saya, dan saya akan mempresentasikan tentang PT BUMDes. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya mengenai hasil usaha BUMDes itu, bagaimana pendapatan dari hasil transaksi yang dilakukan oleh BUMDes, kemudian dikurangi dengan pengeluaran biaya-biaya atau cost ya, atau biaya operasional dari kegiatan transaksi tadi, baru kemudian adanya pembagian hasil usaha desa yang ditetapkan berdasarkan keuntungan yang diatur dalam ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari BUMDes, dan adanya alokasi pembagian hasil usaha yang dikelola melalui sistem akuntansi sederhana ya. Diperlukan seorang akuntan di sana untuk penghitungan pembagian hasil usaha. Nah, ini bagaimana kalau terjadi BUMDes itu pilot ya? Bisa saja terjadi karena dia badan hukumnya PT misalnya. Bagaimana kalau dia pilot atau mengalami kerugian? Maka BUMDes sebenarnya tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimiliki dan dinyatakan merugi dari hasil musyawarah desa. Maka kemudian BUMDes dari pengurusnya mengajukan proses kepilotan ya, di mana unit-unit usaha BUMDes tadi tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pilot sesuai dengan perundang-undangan mengenai kepilotan. Maka kemudian BUMDes mengajukan usulan kepilotan kalau dia sudah tidak bisa lagi membayar utang-utangnya kepada pihak ketiga dan aset-asetnya tidak lagi mencukupi untuk membayar tagihan atau hutang kepada pihak ketiga, atau dia tidak lagi bisa membayar pinjaman kepada pihak bank. Maka kemudian pengurus BUMDes bisa mengajukan usulan untuk permohonan kepilotan ke pengadilan niaga, dan nanti kalau memang layak untuk dinyatakan pilot, maka BUMDes akan dinyatakan pilot yang kemudian asetnya akan dihitung oleh seorang kurator ya. Kemudian bagaimana pertanggungjawaban BUMDes? Pelaksanaan operasional dari BUMDes tadi melaporkan pertanggungjawabannya kepada tentang pelaksanaan BUMDes ya kepada penasihat yang secara ex officio dijabat oleh kepala desa. Tadi saya sudah katakan ya, ex officio komisaris dari BUMDes itu adalah kepala desa. Kemudian BPD, Badan Perwakilan Desa, melakukan pengawasan terhadap kinerja dari pemerintah desa dalam membina dan pengelolaan BUMDes. Kemudian pemerintah desa mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUMDes kepada BPD yang disampaikan melalui musyawarah desa. Nah, itu mengenai pertanggungjawaban BUMDes. Selanjutnya saya akan menjelaskan secara umum mengenai organisasi BUMDes. Organisasi BUMDes tadi saya sudah katakan bahwa BUMDes itu bisa memiliki usaha-usaha, unit-unit usaha yang berbadan hukum, misalnya LKM yang sekarang sudah harus berbadan hukum ya berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013. Kemudian ada juga unit-unit usaha yang tidak berbadan hukum, misalnya dia mendirikan CV ya, CV yang menjalankan organisasi usaha unit desa, misalnya pemborongan pekerjaan ya. Jadi pemborongan pekerjaan pembuatan jalan nggak usah lagi dikelola oleh pihak swasta di luar dari desa, tapi bisa dilakukan oleh CV yang memang sudah menjadi bagian dari unit usaha dari BUMDes ya. Kemudian tadi saya sudah katakan ada lembaga keuangan mikro, dan adanya yang dasarnya semuanya adalah berbadan hukum PT ya. Jadi unit usaha berbadan hukum PT ini bisa ya di bawah BUMDes ada unit-unit usaha yang badan hukumnya adalah perseroan terbatas.
ya. Kemudian apa kewajiban dan kewenangan penasihat dari BUMDes? Kewajibannya memberikan nasihat kepada pelaksanaan operasional ya dalam melaksanakan pengelolaan BUMDes, kemudian memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting atau urgent bagi pengelolaan BUMDes dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUMDes. Kemudian apa kewenangannya? Kewenangannya meminta penjelasan dari pelaksana operasional dalam hal ini direksi BUMDes mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha desa dan melindungi usaha desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja dari BUMDes. Nah, kewajiban dan wewenang pelaksanaan operasional BUMDes tadi saya sudah jelaskan di awal ya, kewajibannya melaksanakan dan mengembangkan BUMDes, kemudian menggali dan memanfaatkan potensi desa, serta melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perbankan atau lembaga-lembaga perekonomian desa lainnya. Misalnya di desa tersebut ada PPRS atau PPR, itu bisa dilakukan kerjasama mengenai mungkin kerjasama dalam hal peminjaman uang untuk pengembangan unit-unit usaha dari BUMDes. Kemudian kewenangannya membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha dari BUMDes yang dimiliki oleh BUMDes pada setiap bulannya. Kemudian membuat laporan perkembangan kegiatan unit usaha dari BUMDes secara tetap ya, kemudian memberikan laporan perkembangan unit usaha BUMDes kepada desa, pada kepala desa, ex officio komisaris melalui musyawarah desa sekurang-kurangnya 2 kali dalam 1 tahun. Jadi per semester, per 6 bulan ya. Itu kewenangannya. Syarat pelaksanaan operasional, pertama masyarakat desa yang mempunyai jiwa entrepreneur atau jiwa wirausaha, kemudian berdomisili dan menetap di desa sekurang-kurangnya selama 2 tahun minimal ya, pernah tinggal di desa tersebut. Jangan terus orang kota dicari untuk suruh tinggal di desa, digaji besar, akhirnya malah nggak bisa ngapa-ngapain ya. Kemudian yang ketiga, berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan punya perhatian terhadap usaha ekonomi desa. Tapi yang paling penting tadi, mempunyai jiwa entrepreneur. Kalau dia nggak punya jiwa entrepreneur, dia tidak akan bisa mengelola BUMDes secara optimal ya. Kemudian pendidikan minimal setingkat SLTA ya, atau madrasah aliyah atau SMK yang sederajat. Kemudian bisa diberhentikan juga direksi atau pengelola dari BUMDes, alasannya karena pertama bisa karena meninggal dunia, kemudian setelah selesai masa baktinya mungkin ditetapkan di akta pendirian dari BUMDes yaitu mesin 5 tahun ya. Kemudian bisa juga karena direksi mengundurkan diri, kemudian tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik dan terlibat kasus pidana dan menjadi tersangka. Jadi kalau sudah menjadi tersangka maka pengelola BUMDes harus mengundurkan diri ya. Kemudian kewajiban dan wewenang pengawas tadi saya sudah jelaskan, kewajibannya menyelenggarakan RUPS atau rapat umum untuk membahas kinerja dari BUMDes sekurang-kurangnya 1 tahun sekali, sama seperti peraturan PT kalau dia BUMDesnya berbentuk PT. Jadi tunduk juga pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Kemudian wewenangnya sama seperti wewenang dari komisaris dalam PT, pemilihan dan pengangkatan pengurus melalui RUPS, kemudian penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUMDes melalui RUPS, kemudian pelaksanaan pemantauan evaluasi terhadap kinerja dari pelaksanaan operasional BUMDes melalui RUPS. Jadi semuanya harus dilaksanakan melalui RUPS karena kalau misalnya BUMDes itu berbentuk perseroan terbatas ya. Kemudian BUMDes ini juga punya bisnis sosial atau social business ya, yang memberikan pelayanan umum atau servis kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial, bisa berupa air minum desa, bisa usaha listrik desa, lumbung pangan ya, atau sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya ya. Malah di Lampung sekarang akan dikembangkan KPB oleh Gubernur Provinsi Lampung, yaitu Kartu Petani Berjaya. Nah nanti ini BUMDes bisa menjadi atau mengambil bagian dari KPB tadi ya. Kemudian adanya bisnis penyewaan ya, atau rental atau renting ya. Bisnis penyewaan ini melayani kebutuhan masyarakat desa yang ditujukan untuk memperoleh pendapatan asli dari desa, misalnya apa? Persewaan alat transportasi atau penyewaan perkakas pesta, taruh, kursi,
sound system dan lain sebagainya, mungkin menyewakan gedung pertemuan ya, kemudian menyewakan ruko, misalnya dia sudah mampu membeli ruko ya. Kemudian BUMDes juga bisa menyewakan tanah, mungkin BUMDes punya aset tanah, kemudian menyewakan barang sewaan-sewaan lainnya. Kemudian bisa juga menjadi broker atau usaha perantara yang memberikan jasa pelayanan kepada warganya, misal jasa pembayaran listrik, pasar desa untuk memasarkan produk masyarakat, dan jasa pelayanan lainnya. Misalnya di BUMDes tadi ada usaha untuk pelayanan pengantaran pembelian barang-barang. Nah sekarang ini kan lagi laku ya pengantaran usaha pengantaran barang. Misalnya kita telepon, kita nggak bisa keluar ke pasar, nah nanti kita telepon, tolong saya dibelikan 9 bahan pokok misalnya. Nah ini usaha pengantaran ini lagi laku. Nah bisa saja BUMDes memiliki unit usaha pengantaran tadi ya, atau sebagai broker. Bisnis produksi atau perdagangan atau trading ya. Jadi BUMDes bisa melakukan trading atau bisnis usaha perdagangan ya. Bisnis produksi perdagangan ini dia memproduksi atau berdagang barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala yang lebih luas. Jadi nggak hanya skala lokal desa tapi lebih luas. Misalnya bikin pabrik es ya, kemudian pabrik asap cair, kemudian mengelola perdagangan hasil pertanian ya. Sekarang kayak di Lampung Timur itu kan terkenal dengan jambu kristal ya. Kemudian adanya pengelolaan pisang yang dikawin silang antara pisang Ambon dengan pisang Sanpret ya, yang menghasilkan pisang yang bermutu dan berkualitas baik ya. Kalau di Bali dan di Jogja itu dikembangkan kawin silang salak dikawin silang antara salak pondok dengan salak Bali, jadi menghasilkan salaknya besar, berwarna kuning, bijinya kecil, daging salaknya manis dan banyak ya. Nah itu lagi dikembangkan. Kemudian banyak juga di Kota Agung saya lihat ada jagung namanya jagung sweet boy. Jagung sweet boy ini jagung daerah Kota Agung dikawin silang dengan jagung atau sweet corn dari jagung luar yang menghasilkan jagung yang berkualitas baik yang laku untuk diekspor. Ya, next selanjutnya masih dalam bisnis produksi atau perdagangan trading dalam BUMDes ya, bisa dia melakukan sarana produksi pertanian ya. Kemudian pengelolaan sumur bekas tambang. Nah ini bisa dikelola ini sumur bekas tambang ini. Jadi orang-orang yang habis menambang misalnya pasir dan lain sebagainya ini bisa dikelola. Kemudian kegiatan bisnis produktif lainnya. Nah selanjutnya BUMDes ini juga bisa melakukan financial business atau bisnis keuangan. Nah, tapi dia harus mendapatkan izin dari BI dan OJK kalau dia melakukan bisnis keuangan. Memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi desa dapat berupa akses kredit dan pinjaman yang mudah yang diakses oleh masyarakat desa. Nah ini BUMDes bisa membuka unit-unit usaha berbentuk PT BPR. Nah PT BPR ini nanti dikelola oleh orang-orang yang capable, yang mempunyai pengalaman dalam mengelola BPR ya. Ini bisa dikelola dengan baik kalau BUMDesnya berjalan dengan maksimal. Kemudian bisa melakukan berbentuk bisnis bersama atau holding ya, usaha bersama di mana ada usaha induk dan unit-unit usaha yang dikembangkan oleh masyarakat desa baik dalam skala lokal desa maupun kawasan pedesaan yang dapat berdiri sendiri dan diatur atau dikelola secara sinergi oleh BUMDes agar tumbuh menjadi usaha bersama. Misalnya pengembangan kapal desa berskala besar untuk mengorganisasikan nelayan-nelayan kecil agar usahanya lebih ekspansif di desa-desa yang semua hampir sebagian rata-rata penduduknya berprofesi sebagai nelayan. Kemudian nah tadi membentuk desa wisata ya, desa wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dan dari kelompok masyarakat yang tadi saya katakan. Contohnya di Krui, kalau di Lampung destinasi wisata itu bisa dikembangkan ternyata, tetapi saya lihat ternyata nggak maksimal, belum ada
tangan-tangan manusia dan teknologi yang canggih dalam mengelola destinasi wisata. Padahal potensi alam wisata di daerah Krui itu sungguh sangat luar biasa ya. Sebenarnya kalau berdampingan dengan Bali itu kalah. Destinasi wisata laut di Krui itu masih bersih ya, pasir-pasirnya masih bersih, tidak seperti di Bali ya. Kemudian kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasi jenis usaha lokal lainnya. Nah ini kegiatan-kegiatan usaha yang dilakukan oleh PT BUMDes. Mudah-mudahan saudara bisa menambah cakrawala saudara dalam membuat tugas akhir ya. Saudara bisa mungkin menulis mengenai organisasi BUMDes ataupun pertanggungjawaban BUMDes ataupun bagaimana pengelolaan usaha bersama BUMDes. Jadi banyak sebenarnya yang bisa saudara buat sebagai tugas akhir saudara dalam sebagai tesis ya, yang kemudian nanti bisa saudara konsultasikan dengan saya. Yang mungkin saudara di S2 Magister Hukum ini kan banyak sebagai PNS yang di wilayah kabupaten. Jadi yang saudara buat itu jangan hanya itu saja tulisannya, tetapi saudara bisa expand untuk menulis pengembangan potensi desa yang berdasarkan pada badan usaha milik desa. Mungkin itu saja. Jangan lupa menjawab tugas atau menjawab pertanyaan pada tugas, dan tugas atau pertanyaan-pertanyaan itu saudara jawab sebelum kegiatan perkuliahan selanjutnya berlangsung. Saya rasa mungkin cukup sampai di sini materi PT BUMDes. Untuk lebih lengkapnya saudara bisa lihat di slide pada UBL Apps, slide tentang keberadaan BUMDes. Saya akhiri dari penjelasan mengenai PT BUMDes dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.